Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sangat mencintai keluarga besar Anda Sofyan dan Husnul. Alhamdulillah, Allah mudahkan siang hari ini untuk mengadakan acara yang sangat mulia, yaitu acara yang sangat diridhoi oleh Nabi, yaitu acara akad nikah. Maka pertama yang harus kalian perhatikan, nikah ini adalah harus karena Allah. Yang menikah karena Allah maka akan mendapatkan banyak pertolongan dari Allah. Di antaranya urusan rezeki Allah akan lapangkan, yaitu fuqara Allah dalam Al-Quran disebutkan. Tandanya pernikahan karena Allah itu apa? Tanda pernikahan karena Allah yang akan menemukan kebahagiaan yang tidak ada hentinya. Yang pertama adalah dengan pernikahan harus makin dekat kepada Allah. Dengan pernikahan harus makin kuat ibadah. Ada sebagian orang setelah menikah tambah banyak maksiat, itu namanya keluarga bencana, penyakit. Tapi kalau menikah hendaknya semakin dekat kepada Allah, tahajud. Senang-senang dia akan, tapi ada saat mengaku kepada Allah. Duha, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Jangan sampai ada keharaman di rumah kita, nonton hal-hal yang tidak pantas. Kemudian dengan pernikahan itu, yang kedua adalah tanda nikahmu karena Allah adalah dengan pernikahan itu kamu semakin dekat dengan orang tuamu. Kaidahnya sederhana, Sobian, ajari Husnul agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan kau jauhkan dari bapak ibunya, baru kau menjadi suami yang sukses, punya istri penuh berkah. Dan juga Husnul, dengar Husnul, ajari Sobian itu semakin hari harus semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau Husnul mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti suami Husnul adalah suami penuh berkah. Ada rumah tangga bodoh, rumah tangga gila, istrinya mau baik sama bapak ibunya dilarang sama suaminya. Suaminya tuh bantu ibunya sendiri dilarang sama istrinya. Ini adalah rumah tangga gila, maka nggak akan bahagia seumur hidupnya. Jika ada rumah tangga melarang istrinya, suami melarang istrinya berbuat baik pada keluarganya, maka pasti tidak akan bahagia. Karena keberkahan dicabut oleh Allah. Maka sederhana, Sobian, ajari Husnul agar semakin baik dengan bapak ibunya. Selalu ingatkan, jika ada rezeki bantu untuk bisa memberikan hadiah dan sebagainya. Sama Husnul pun juga demikian, membantu Sobian untuk baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Itu baru tanda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalani hidup adalah dengan sederhana, jangan mengikuti gaya hidupnya orang. Jadi, sederhana itu adalah menjadikan hidup nyaman, hidup indah, bahagia itu dengan kesederhanaan. Makanya ada sebagian anak-anak itu makan saja gaya, harus belanja, beli barang jadi dan sebagainya. Alhamdulillah. Makanya Buya itu niteni, nandai anak-anak yang gaya makannya anak-anak itu bakal banyak utang dan hidupnya susah. Makanya Buya selalu himbau, di pondok itu ada jatah nasi, ambil jatah itu makanan sangat layak, berasnya juga beras bagus. Ada sebagian nggak mau ngambil dari makanan pondok, itu perhatikan saja, kalau sudah gaya hidupnya begitu bakal capek hidupnya. Ambil makanan jatah dari pondok, tinggal lauknya ditambah sendiri. Biarpun kamu tiba-tiba dikasih rezeki oleh Allah melimpah, bukan berarti harus foya-foya. Tidak. Hidup. Makanya coba saja perhatikan, yang hidupnya gaya hidupnya sudah nggak normal, akan tersiksa dengan mutang, tersiksa dengan kebutuhan yang tidak seharusnya. Akhirnya hidupnya capek, rumah tangga nggak bahagia. Tapi kalau menerima apa adanya, Allah berikan disyukuri, berkah hidupnya. Kemudian juga kehidupan yang paling indah adalah di saat kalian punya ikatan dengan lingkungan semacam ini. Sangat berbeda jika kamu punya lingkungan di luar. Coba Sofyan sama Husnul, di luar itu tuntutan macam-macam. Kalau hidup di dalam pondok, Masya Allah, hidupnya adalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ibadah. Tidak ada tamak-tamak, tidak akan terpupuk. Tapi di luar kadang-kadang orang mendapatkan gaji 3 kali lipat, tapi tamaknya yang bertambah, tersiksa, nggak akan bahagia hidupnya. Tapi kehidupan di pondok indah. Makanya biasanya kalau anak-anak itu mau menikah dengan orang luar, kalau anak sudah gabung dengan Buya itu, menikah dengan orang-orang yang Buya tidak begitu kenal itu khawatir nanti. Cara hidupnya ke bawah, cara hidup di luar. Akhirnya menjadi susah biasanya.
Tapi kalau sama-sama kehidupan di pondok, sama mengerti, berjuang, itu semakin mudah. Bisa jadi di luar sana orang lebih bagus, tapi biasanya kita khawatir. Makanya seleramu sama, cara hidupmu sama, kehidupan, Masya Allah, indah. Kebahagiaan itu seperti apa sih kan? Bukan di balik pangkat yang tinggi, bukan di balik harta melimpah. Kebahagiaan dalam hatimu yang bisa mensyukuri karunia Allah. Hidup berdua indah, punya anak pun lingkungannya lingkungan aman. Coba kalau kita punya anak dilepas di luar sana, Masya Allah, ngeri dengan siapa. Tapi di sini lihat anak kecil bebas. Bahkan dia merasakan tidak ada tempat senyaman ini. Yang punya anak lihat, sambil bekerja ibunya sambil berjuang, anaknya dilepas sana saja aman di pagar, nggak akan ada gangguan. Televisi juga ada batasnya. Makanya syukuri ini yang harus kalian yakini. Kalau sudah cara hidupmu berubah, kamu akan tersiksa, akan jadi tidak indah. Maka inilah dia senang. Makanya kalau senang anak-anak ketemu dengan anak-anak, sama-sama niatnya berjuang, dan niat berjuang, nanti setelah itu Allah mudahkan urusan rezeki, urusan anak, urusan Allah mudahkan. Baik, ini saja mungkin nasihat Buya ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua mempelai yang mempermudah urusan pernikahan. Ingat janji dari Rasulullah, yang mempermudah pernikahan anak-anaknya akan Allah permudah segala urusannya. Yang mempersulit pernikahan anak-anaknya akan dipersulit urusannya. Maka alhamdulillah telah dimudahkan semuanya. Baik, insyaallah. Kemudian siapa walinya mana? Mau dinikahkan langsung? Wakilkan? Baik, bismillah. Buya, saya mewakilkan kepada Buya untuk menikahkan seorang pria yang bernama Sobian Musonif bintu Rahman dengan putri saya yang bernama Husnul Khotimah dengan dibayar mahar 200.000 rupiah bayar kontan. Saya terima perwakilannya. Masya Allah, bismillah. Sobian ya, insya Allah niat karena Allah SWT. Ayahnya mana? Sobian. Ini siapa? Seksi, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah ini indah semuanya. Bismillah. Ya sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Niat karena Allah, nanti akan ada kemudahan. Kebahagiaan itu adalah nanti Allah kirim. Bismillah, kita baca khutbah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultani al-marghubi min adabi wa sadfati an-nafi bi amru sama bi ardi. الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمه بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لحق وأمرا مفترضا أوسج بالأرحام وألزم الأنام وكل أعظم من قائل وهو أصدق القائلين وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري على قضائه وقضاء يجري إلى قدره كل قضاء قدر كل قدر أجل وكل أجل كتاب يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاصر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ربكم سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الباقي فليتق الله في نصف الباقي. معاشر المسلمين فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها من يشاء ويحكم من يريد لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا. Mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Masya Allah, subhan. Pakai bahasa apa? Kalau menyatakan halan jawabnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Niat yang baik karena Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya Sabiyan Musannif bin Rahman mungkin kau uzawwiju bima amara Allah bihi min imsakika wa tasrihika. Ya Sabiyan Musannif ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka husnul khatimah binta hartana muwakkili litaswijiha iyyaka bimahri mi'atin ala rupiah halan. Qabiltu tazwijaha wa ankaha bil mahril madkur. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Berkailah kedua mempelai dan keluarga ya Allah. Jadikan pernikahan dunia akhirat ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya karenamu ya Allah. Berikan keindahan dalam hidup mereka ya Allah. Dan berikan keturunan yang soleh-soleh yang dibanggakan kasih Nabi Muhammad. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin dekat dengan orang tua mereka. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin dekat dengan guru-guru mereka. Jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin semangat dalam berjuang. Dan seperti kau janjikan, kau lapangkan rezeki mereka, maka lapangkanlah rezeki mereka ya Allah untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah mudahkanlah urusan orang tua yang memudahkan urusan pernikahan ini ya Allah seperti yang kau janjikan. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah berikan kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang di antara kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dan ketaatan sehat walafiat. Berkailah perkumpulan ini, berkailah acara ini, berkailah kami semua, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak menjabat nyawa kami insya Allah ya Allah agar kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah ta'ala. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Salim sama tuanya, Sabian. Terima kasih sama putrinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Udah nih.